di luar suster, frater dan pastor, siapa anak muda yang belum menikah? Oh, syukur pada Allah, tepuk tangan. Semoga nanti setelah seminar ini Anda lebih tertarik menjadi imam atau suster daripada hidup berkeluarga. Nah, mari kita lihat di dalam kitab suci. Bapak Paulus mengatakan penuh dengan kisah keluarga. Ada kisah kelahiran, cinta, dan krisis keluarga. Bahkan mulai dari pertama Adam dan Hawa, lalu Abraham dan Sarah, kemudian lihat Daud dan Betsheba. Jadi kalau kita lihat, memang keluarga itu adalah dasar hidup manusia. Tidak ada manusia yang tidak lahir dari keluarga. Hanya kan keluarganya beda-beda. Ada yang keluarganya rukun, warohmah, mawadah, barokah gitu ya. Ada keluarganya yang berantakan, dan ada keluarga juga yang biasa-biasa saja. Kemarin saya menghadiri Indonesian Youth Day. Di sana ada 1.500 anak muda OMK di Palembang. Ada 3 hal yang dominan dalam diri anak muda. Pertama adalah, Romo, kita itu susah mencari pasangan yang seiman. Kadang-kadang Tuhan lupa bahwa saya ini orang Jatirogo. Lah kok Tuhan belum membuat tulang rusuk bagi saya? Jadi bagaimana, kenapa kok orang Katolik jarang sekali menemukan pasangan yang Katolik? Karena orang Katolik itu anaknya sedikit, ya toh, cuma 2, 3. Mau jadi Romo saja susah. Dan sedangkan saudara kita anaknya banyak, berindil. Maka kalau lihat jumlah dari frekuensi banyaknya orang Katolik, ya hampir stagnan. Banyak orang Katolik terjadi muncul karena apa? Karena dibaptis dari keluarga Katolik. Nah, keprihatinan yang kedua adalah apa? Banyak anak muda, tidak mau menikah. Kenapa? Karena melihat orang tuanya, brengsek. Ada perempuan yang mengatakan, Romo, saya tidak mau nikah. Saya tidak mau seperti mama saya. Mama saya ditinggalkan oleh papa. Dia pergi dengan wanita lain. Sak penae dewe. Kita tidak diurus. Lalu saya tanya, kamu tidak diurus kok gede? Ya, saya diurus oleh gereja. Waduh, hebat, pastor paroki ngurus kamu ya, gitu ya. Ndak, Romo, kami dapat bantuan dari gereja. Ya syukur. Tetapi apa yang saya mau katakan, banyak anak-anak ketakutan mau nikah. Jangan-jangan nanti kalau nikah pasangan saya pindah ke lain hati. Kalau tidak ke lain hati, yang ke lain body. Takut bahwa nanti pasangan tiba-tiba mati. Tiba-tiba pasangan tidak punya pekerjaan. Bagaimana ini? Dan yang terakhir adalah, rupanya anak muda sekarang tidak punya hubungan intim dengan ayah. Ayah adalah sosok yang seringkali cool, diem, menakutkan. Jarang tertawa di rumah terbahak-bahak. Tapi kalau di pos ronda main gapleh, ditemani tuak, wah, bisa ketawa terbahak-bahak. Jadi anak muda tidak akrab dengan orang tuanya. Maka lihat, kalau gereja Katolik memperlihatkan bahwa di dalam kitab suci itu penuh berisi dengan kisah-kisah keluarga, maka mari kita lihat
Pertama, Bapak Paus memperlihatkan bahwa perkawinan itu adalah proyeknya Tuhan. Ini tuh memang harus kayak gini terus ya, ditayangkan apa ya. Please. Rasanya harus saya sogok dengan uang supaya slide saya saja. Perkawinan itu adalah proyeknya Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian, kisah Kejadian itu ada dua. Kejadian pertama dan kejadian kedua. Itu ada tradisi Elohista dan Yahwista. Di Kejadian bab 2 bagus. Tuhan Allah itu menciptakan semuanya, menciptakan manusia. Semua diserahkan pada manusia. Manusia memberi nama, tapi manusia tidak menemukan teman. Akhirnya Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Maka lihat, Allah itu begitu peduli pada manusia. Allah itu begitu sayang pada manusia. Maka perhatikan, Allah memberikan penolong. Ingat Bapak Ibu, bahwa pasangan Anda itu penolong, bukan yang membuat repot. Sithik-sithik mah kopi nendi, mah gorengan nendi, mah pijeti mah. Semua tergantung. Bahkan saya selalu melihat perempuan itu adalah makhluk yang kuat banget. Walaupun sakit ditahan. Kalau laki-laki sakit sedikit, oh mah, kepalaku mah senut mah. Obatnya opo? Ini tak peluk. Wah, langsung sembuh. Jadi lihat di sini bahwa Tuhan pun melihat pria dan wanita itu memang saling melengkapi. Berbeda, betul, dan saling melengkapi. Dan yang kedua, Bapak Paus memperlihatkan di dalam Amoris Laetitia, keluarga itu jalan kekudusan. Bapak Ibu, kalau untuk menjadi kudus itu gampang apa susah? Susah, betul. Kalau jadi wedus mudah. Untuk jadi kudus itu perlu apa? Pengorbanan. Konon katanya pengorbanan di bahasa Inggris disebut sacrifice. Sacrifice ini akar katanya adalah sacer, kudus. Maka kalau orang mau kudus harus apa? Harus coba lebih jelas. Kalau kita mau kudus, kita harus ingat. Jadi kalau suami menyebalkan, itu adalah cara Tuhan menguduskan Anda. Kalau istri Anda cerewet, memang sudah dari sononya. Jadi memang kita harus berkorban di dalam sebuah perkawinan. Bahwa lihat ibu-ibu, apa pekerjaan yang tidak pernah beres-beres selama-lamanya? Pekerjaan rumah tangga, iya toh, nyuci piring, pagi dipakai, siang kotor lagi. Nyuci baju, dipakai, disetrika, dikotorin lagi. Saya setrika lagi. Nah, saya lakukan dengan sukacita. Itu cara pengorbanan saya. Ini tanda cinta saya. Suami kerja capek, walaupun pendapatannya sedikit, tapi seperti pahlawan. Kerja keras untuk apa? Pengorbanan bagi anak-anaknya.
Anak-anak pun sama, belajar, lebih senang belajar atau main game? Bagus. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kamu benar, main game itu menarik. Suka dimarahin mama enggak? Siapa paling cerewet, mama atau papa? Mama. Ya, betul itu. Nanti kalau mau kamu tidak cerewet, tinggalnya di pasturan. Pastur nggak akan cerewet. Kamu mau main game silahkan, nggak sekolah silahkan. Karena kamu bukan anakku. Jadi kenapa mama cerewet? Karena mama ingin kamu berhasil. Mama pun cerewet sebetulnya nggak mau. Tapi spontan. Jadi di dalam keluarga, Bapak Paus mengatakan, hidup berkeluarga adalah jalan kekudusan. Kita selalu melakukan hal yang sama. Buat teh, buat kopi, nyuci, Anda main dengan anak-anak, itu kekudusan. Jadi jangan sampai berpikir kekudusan, mah kita harus kudus, yuk di gereja terus. Anda sinting. Jadi jangan pernah berpikir Anda sebagai keluarga lalu karena kekudusan pelayanan. Ingat, jangan sampai pelayanan menjadi pelarian. Ya toh? Karena bosen dengan istri, lebih baik melayani istri orang lain. Jangan tepuk tangan, itu sesat namanya. Kan pernah ada sebuah ilmu konon katanya, karena berubah-ubah saya waktu baca. Perempuan itu berbicaranya sehari 20.000 kata, konon katanya. Wanita, perempuan, laki-laki cuma 7.000 kata. Jadi memang wanita itu ngomong terus. Maka ada seorang bapak yang pinter, saking dia jengkel ngedenger istrinya terus ngomong, dia langsung ngomong, mah kamu sana ikut kur, ikut puji-pujian, ikut lektor, ikut pemazmur, biar pulang kamu udah capek, nggak ngomong lagi. Dan apa yang terjadi? Istrinya tetap ngomong terus. Jadi itulah pengudusan. Kalau Anda kecewa dengan pasangan, jengkel dengan pasangan, Anda sedang dikuduskan oleh Tuhan. Emangnya sesama romo tidak saling menjengkelkan? Pret. Emangnya sesama suster setiap ketemu, selamat pagi, Tuhan memberkati? No. Kita juga sering jengkel satu dengan yang lain. Iya, saya pernah kecewa dengan teman serumah. Saking jengkelnya, saya pernah ngomong kepada pimpinan, Romo, membunuh itu dosa atau tidak, kata saya itu. Saya jengkel dengan teman saya gitu ya. Dan di biara itu, kita kan tidak bisa melarikan diri. Makan ada dia, rekreasi ada dia, doa petudul nengarep gitu ya. Ya Allah. Apalagi setiap doa malam kita doanya apa? Bapa kami. Dan dalam doa Bapa kami kan ada kata-kata yang menyebalkan. Ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mau mengampuni kesalahan dia. Saya tidak bisa. Jangan berpikir bahwa pengampunan itu adalah sebuah proses yang cepat sekali. Ndak. Tapi lewat penderitaan kita dikuduskan. Sama para romo, Anda juga sama. Pada saat Anda punya anak kecil, tidur jam 2, anak berak, nangis, pasti toh ibunya pah. Ibunya turun, bersihin, beresin. Itu kesucian, itu kekudusan. Jadi jangan pernah mengidentikan bahwa hidup keluarga itu kudus, kita harus berada di dalam gereja dan di dalam pelayanan. Tidak.
Pertama-tama pelayanan harus terjadi di mana? Di mana? That's good, that's good. Saya 25 tahun retret di Pratista, pendamping retret. Bapak Ibu tahu, anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak prodiakon. Anak-anak aktivis. Mereka kecewa. Romo, papa mama itu punya waktu untuk pelayanan, tapi tidak pernah punya waktu untuk saya. Kecewa mereka. Maka tidak aneh setelah dewasa mereka keluar dari gereja Katolik. Mereka menikah sengaja bukan dengan seagama Katolik. Untuk apa? Menyakiti hati orang tuanya. Karena kecewa. Bapak saya aktif sekali, saudara-saudara. Senin lektor, Selasa kur, Rebo Legio Maria, Kemis Jumat kunjungan orang sakit, Sabtu prodiakon, Minggu tugas di gereja. Kalau misanya 4, ya 4 kali bapak saya misa. Lebih rajin daripada romonya. Sampai saya ngomong kepada bapak, Pak, buat tenda saja di gereja sana gitu ya. Sampai adik saya yang kecil protes, Pak, bapak ini tidak punya waktu main dengan aku. Dan akhirnya bapak mengurangi. Jadi tidak pernah boleh pelayanan keluarga disingkirkan, dihindari demi pelayanan ke tempat lain. Dah, keluarga dulu. Itu tempat pengudusan. Memang berat, memang susah. Karena kalau melayani orang lain itu kan ada terima kasih, menyenangkan. Kalau melayani suami kita, cobain. Kasih aja kopi, Pak, kopi. Oh. Tambah gula ra. Enak ra, boh. Ya. Jadi datar. Bapak ibu, para ibu harus tahu kenapa suami kayak gitu. Memang jarang omong. Tanya para romo. Kalau kumpul para romo, yang sering kumpul ya, bukan yang cuma 2-3 bulan lalu kumpul bareng, pasti rame. Tapi kalau sering kumpul satu rumah, kita ngomong bingung, kehabisan tema. Kita meneng aja, ngomong apa? Mbah. Iya. Tapi coba lihat ibu-ibu atau suster-suster. Di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul, semua diomongin. Dari harga terasi sampai dengan Jokowi. Temanya habis, omongin romo parokinya. Betul? Ya Allah, Romo lihat loh. Romo tinggal di antara para Yudas Iskariot. Jadi memang kalau Anda berpikir Romo suami saya itu jarang ngomong, jarang ini. Pertanyaannya, suami Anda itu jarang ngomong atau tidak diberi kesempatan omong? Saya pernah tanya kepada bapak, waktu pacaran kata istri bapak itu sering cerita Pak. Tapi sekarang setelah nikah 10 tahun kata istri, kok bapak diam saja? Mbok Romo lihat istri saya. Romo silahkan ngobrol dengan istri saya. Bisa nyela dia ngomong? Nggak bisa Pak, saya juga. Nah Romo sekali, saya seumur hidup kayak gitu Romo. Jadi lihat di sini. Kita menguduskan itu berarti apa? Ngerti. Oh suami kayak gini, oh istri kayak gitu. Dan bagaimana gereja mengatakan apa? Tujuan perkawinan adalah menyejahterakan. Nah yang ketiga, kita lihat perkawinan itu sakramen. Bagus. Apa artinya sakramen? Allah hadir dalam wajah pasanganmu.
Jadi kalau Allah mau, ini suami istri, ya betul, yang sakinah mawadah warohmah, betul. Sudah berapa tahun menikah? Ya 125, 126 saudara-saudara. Haleluya. Dengan istri yang mana yang 25? Kalau bapak memang 25, ibu 26 karena sudah menderitanya 26 tahun gitu ya. Pak, di dalam perkawinan yang paling harus membuat bahagia istri bapak itu siapa? Ya betul, bapak, bukan pastor paroki. Bapak. Maka ingin indah sekali, yang membuat istri bahagia harusnya suami. Yang bisa mendengarkan dan melayani suami adalah istri. Maka tidak aneh perkawinan membuat pasangan suami istri, lihat saja, hampir mirip satu dengan yang lain. Lihat dok pasangannya, hampir mirip satu dengan yang lain. Mirip. Kenapa? Karena tidur bareng-bareng terus gitu ya. Dia menghembuskan napas, saya hisap, saya menghisap, dia menghembuskan gitu ya. Sebentuk. Akhirnya luntur gak jelas. Itu perkawinan. Yang menjadi masalah kalau istri Anda makin mirip pastor paroki. Berarti istri lebih banyak di pasturan daripada di rumah gitu ya. Jadi sakramen itu artinya itu, bahwa Anda adalah orang yang eksklusif, satu-satunya bisa menghadirkan Tuhan kepada pasangan Anda. Maka kalau Anda mengkhianati pasangan Anda mengkhianati Allah. Anda menyakiti istri Anda menyakiti Tuhan. Dan tidak hanya itu, ini hebatnya. Apa itu sakramen? Sakramen itu berarti apa? Allah memberi berkat pada Anda. Memberi berkat. Jangan takut, jangan takut. Allah menyertai. Allah memberikan apa yang kau butuhkan. Saya lahir dari keluarga sederhana. Ayah saya tentara, pangkatnya meng prajurit kalih. Ibu saya bidan, anaknya 4. Ibu, kalau saya minta jajan, saya selalu berkata, ibu saya orang Mount Island, keturunan Amerika, Muntilan. Ayah saya Clayton, Klaten. Kalau saya ngomong pada ibu, bu, tumbas bakso, ibu langsung menjawab apa? Orang duit-dit. Lalu dicepitin, randedet li. Bu, ada es, randedet. Bu, tumbas balon, randedet. Tapi kalau tetangga pinjam, ono duite, ibu kasih, ibu berikan. Apa yang saya mau katakan? Bu, jarene randedet. Nggak tahu, kok tiba-tiba Tuhan memberkati. Tiba-tiba Tuhan memberkati. Kok ada aja berkat. Itu karya Tuhan. Saya pun sama sebagai pastor. Saya ditabiskan menjadi imam. Tuhan memberkati saya. Ya, betul. Tuhan menyertai saya. Betul. Maka kalau saya memberi sakramen perminyakan, selalu langsung bablas. Mau dicoba, suster? Saya selalu, sampai terkenal di paroki saya, itu Romo Eko kalau mau jos. Pernah seorang bapak sakit di Siloam, lalu anaknya itu manggil saya, Romo tolong, papa berikan sakramen perminyakan dan viatikum. Oke, baik. Saya datang ke rumah sakit,
Bapaknya itu masih duduk seger, istrinya ada di sampingnya. Saya datang, saya buka, istrinya tuh langsung kayak gini, mau ngapain? Istrinya sampai seperti itu, mau memberi sakramen, nanti aja gitu ya. Saya suruh anaknya gitu, tapi si bapaknya langsung ngomong, Romo terima kasih Romo, datang, terima kasih Romo. Ayo, saya siap mendapatkan sakramen Romo. Saya siap menerima hosti kudus dan berdoa. Dengan sukacitanya Bapak itu damai sekali. Dia tersenyum waktu saya pergi, terima kasih Romo. Dan itu senyum terakhir dari Bapak itu. 2 hari kemudian Bapak itu meninggal. Ibunya memang kecewa ngelihat saya langsung. Pembunuh, wah bukan. Itu rahmat bukan saya, Allah. Saya pernah memaksa Tuhan. Saya pernah cerita di YouTube. Saya tuh ingin juga kalau mendoakan orang itu ya mbok sembuh, mbok baik. Saya mohon Tuhan tolong. Saya punya teman di biara itu jos doanya. Yang belum berjodoh didoakan, tak lama kemudian berjodoh. Usahanya jelek, dia doakan maju. Yang rumah tangganya berantakan, didoakan membaik. Hebat Romo ini. Sampai ibu-ibu tuh ngantri didoakan oleh dia. Adik kelas saya laku. Saya datang ke biara habis memberi retret, ada 4 ibu. Saya tanya, ibu sedang ngapain? Nunggu didoakan Romo sama Romo itu. Oh, gimana Romonya? Sedang di dalam, sedang mendoakan. Oh, udah dari tadi Romo kita ngantri. Ya sudah, saya doakan saja, saya kan sedang kosong. Nggak mau, kita masih mau hidup. Jadi gitu. Saya kan sedih ingin juga menjadi Romo populer. Wah, bisa menyembuhkan. Yesus itu kan membawa kebaikan bukan duka cita. Maka suatu hari saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan bahwa Engkau memakai aku. Setelah doa, tiba-tiba murid saya memanggil saya, Romo tolong doakan Oma di rumah sakit. Oh oke. Saya semangat ke rumah sakit. Waktu saya lihat omanya pakai selang di mana-mana, pakai alat untuk ukur jantung itu. Dit. Waduh, parah ini kata saya tuh. Tapi namanya Tuhan kalau mau memperlihatkan kuasanya harus dari yang berat. Langsung saya nyanyi, tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, Oma, dalam nama Yesus sembuh. Anda tahu, langsung Bapak Ibu, yang menyedihkannya bukan hanya itu, saya mundur teratur, diam gini. Lalu sampai murid yang ngajak saya, Romo kenapa jadi seperti ini? Ya nggak tahu, kata saya tuh. Dan saudara-saudari, saya dijemput pakai mobil Mercy, pulang Gojek. Dan tidak ada satu keluarga pun yang mengucapkan terima kasih padaku. Apa meneh amplop? Ora ono. Jadi baru sekali itu saya memberi sakramen tombok, saudara-saudara. Saya pulang seperti jalangkung tidak pamit gitu ya. Pergi begitu saja. Saya sedih, Tuhan, kok kamu memperlakukan aku seperti itu? Tolong, saya pun kan pelayanmu. Kalau mau meninggal setelah saya pergilah, sopan sedikit gitu. Bukan saya sedang berdoa penuh iman dan kepercayaan. Walah, opo iki? Bapak Ibu lihat,
yang namanya tanda rahmat Tuhan, berkat Tuhan, itu terserah